Mirip-mirip aja kan Pak. Siapa sangka jika 6 tahun lampau mantan Irjen Pol Ferdy Sambo masihlah bawahan dari Brigjen Pol Krisnamurti. Namun hingga beberapa waktu lalu, Ferdy Sambo telah berbintang 2 belangkai mantan atasannya yang masih berbintang 1 hingga kini. Apakah karir Ferdy yang melesat cepat adalah karena prestasinya atau faktor lain? Namun satu yang jelas, beberapa waktu lalu beredar video lawas tentang salah satu cara Sambo naik karir yang kemudian viral di media sosial. Video itu menampilkan Ferdy Sambo yang disebut ngemis-ngemis minta naik pangkat kepada atasannya Brigjen Pol Krisnamurti. Jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Saat itu AKBP Ferdy Sambo menjabat sebagai wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, bawahan dari Kombes Pol Krisnamurti sebagai kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Dalam momen tersebut, Ferdy Sambo rupanya tengah memberikan ucapan selamat ulang tahun Krisnamurti pada tahun 2016 lalu. Namun ucapan itu juga disertai harapan dirinya juga bisa naik pangkat menjadi komisaris besar polisi. Meski jabatannya masih sama sejak 5 tahun lalu dan sempat tersandung kasus penganiayaan, namun nasibnya masih jauh lebih mending dibandingkan mantan bawahannya yang karirnya meroket cepat, namun terhempas tak bersisa dalam sekejap. Sekitar 6 tahun lalu, nama Krisnamurti banyak dicari di sosmed setelah peristiwa bom Sarinah. Profilnya yang tegap, cool, dan tampan membuat pria kelahiran Ambon 15 Januari 1970 itu kemudian menjadi salah satu selebritas dari kalangan polisi yang mempopulerkan tagline Turn Back Crime. Krisna menyelesaikan pendidikan akademi kepolisian di tahun 1991. Sebelumnya ia adalah alumnus SMPN 1 Malang tahun 1985 dan di tahun 1988 tamat di SMAN 5 Bandung. Setelah menjadi polisi, ia juga menyelesaikan sejumlah pendidikan khusus kepolisian seperti Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di tahun 2000. Pada tahun 2008, suami dari Nani Aryani Utama ini berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah staf dan pimpinan Sespim di luar negeri. Terakhir, ayah 2 anak ini juga telah lulus dari sekolah staf dan pimpinan tinggi Sempinti di tahun 2012. Karir Krisnamurti mulai tampak signifikan saat ditunjuk sebagai Kepala Satuan Reserse Polres Pemalang dan sempat mengabdi sebagai Pembina Taruna Akpol selama 3 tahun. Pada tahun 1996, Letnan 1 Krisnamurti dikirim ke Bosnia sebagai pembawa misi perdamaian. 4 tahun berselang, ia diamanahkan tugas sebagai Sekretaris Pribadi Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Tak lama setelah itu, ia naik jabatan sebagai Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara selama 3,5 tahun hingga naik pangkat menjadi Komisaris Polisi Kompol. Pada tahun 2009, ia dipercaya menjadi dosen di Lemdikpol hingga penyidik Madya Unit 2, Dit 2, Eksus Bareskrim Polri setahun setelahnya. Di tahun berikutnya, pria 52 tahun itu ditempatkan di daerah Pekalongan sebagai Kapolres. Namun belum setahun menjabat, ia terbang ke New York di tahun 2011 dan menjadi staf perencanaan PBB di New York. Sekembalinya di Amerika, kemampuannya berbahasa Inggris membuat ia dipercaya menjadi penerjemah utama Divhubinter di tahun 2012. Pada tahun 2015, ia diserai tugas sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya yang membuatnya terkenal karena bom Sarinah. Ia sempat menjadi Wakapolda Lampung di 2016, sebelum akhirnya ditarik ke pusat dan menjadi Kabakembangtas Romi Sinter Divhubinter Polri. Sejak tahun 2017, Brigjen Krisnamurti memimpin Karomi Sinter Divhubinter Polri. Berdasarkan pangkatnya, Brigadir Jenderal Krisnamurti setiap bulannya mendapatkan gaji pokok di kisaran 3,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah. Sementara itu, sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri, Krisna yang berada di kelas jabatan 15, ia juga mendapatkan tunjangan dengan nilai yang lebih besar, yakni 14,7 juta per bulan. Total dalam sebuah Brigjen, Krisnamurti bisa beroleh pemasukan hingga lebih dari 20 jutaan rupiah.
Tentu saja, melihat karirnya yang moncer hingga sempat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia, serta bekerja di markas PBB New York, kekayaan pria 52 tahun itu ditaksir bisa mencapai miliaran hingga belasan miliaran rupiah. Meski memiliki kondisi kehidupan yang mapan, sosok Krisnamurti dikenal memiliki gaya hidup yang sederhana dan membumi. Ia tak canggung berbaur dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu misalnya, ia tanpa sungkan dan malu makan bubur di pinggir jalan. Dalam video yang viral itu, seorang warga mengaku tidak asing dengan wajah perwira tinggi Polri tersebut. Namun tak ingat siapa persisnya beliau, bukannya mengaku. Krisnamurti dengan rendah hati malah mengatakan dirinya mungkin hanya mirip dengan publik figur yang dimaksud. Bapak nggak asing wajahnya. Kenapa nggak asing, Pak? Kayak, iya, artinya saya seperti kenal wajah Bapak gitu. Jual apa? Mirip-mirip aja kali, Pak. Selain sederhana, sosok Krisnamurti juga dikenal memiliki kepedulian pada isu sosial dan melek informasi. Ia aktif di media sosial dan kerap ikut mengomentari fenomena yang terjadi di masyarakat. Semisal saat terjadi ketegangan di antara pesulap merah versus Gus Samsudin, Jenderal Bintang 1 itu ikut mengunggah video aksi Gus Samsudin saat transfer penyakit pasien ke Buah Kelapa. Caption yang ditulis sang jenderal cukup menohok dan bikin netizen terhibur. Dia mengungkapkan alasan dukun sering disebut sebagai orang pintar, lantaran mereka yang datang padanya adalah orang yang tak pandai. Seperti netizen lainnya, unggahan Krisnamurti ini dianggap sebagai bentuk dukungan pada pesulap merah yang berani memberantas penipuan berkedok dukun sakti. Sementara itu soal kehidupan asmara, Krisna mengaku kepada istri sejak awal jika dirinya lah bukan tipikal suami yang romantis. Ditambah dengan waktu yang sangat terbatas karena tugas negara, membuat dirinya jarang menyempatkan untuk memiliki romantisme dengan sang istri. Namun Krisna menambahkan, jika benar-benar ada waktu kosong, ia akan menyempatkan untuk quality time dengan menonton film berdua. Di tengah mega skandal yang dilakukan mantan bawahannya beberapa waktu lalu, unggahan Krisnamurti di sosmed ditafsirkan netizen sebagai bentuk sindiran pada Ferdy Sambo, sang dalang kasus kematian Brigadir Joshua. Pada statusnya itu, Krisnamurti menyinggung soal proses jabatan dan pangkat secara instan. Krisnamurti menganalogikan jenjang karir dengan istilah naik gunung, bahwa dalam berkarir semestinya merupakan usaha sendiri, bukan ditarik dari atas. Ada saja tak pernah memiliki skandal saat menjabat sebagai Wakapolda Lampung. Mungkin saja karir Krisnamurti juga bisa meroket seperti mantan bawahannya. Gimana menurut pendapat kalian, guys?